kita dapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa ibadah pada malam hari ini itu ya'dilu Lailatul Qadar. Menyamai malam Lailatul Qadar. Apa yang akan sampean lakukan pada 10 malam ini? Terserah sampean. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Para habaib, para kiai, para asatid, para guru-guru ngaji yang kesemuanya kami muliakan dan kami hormati, hadir bersama kita Al-Habib Ahmad, Habib Abdullah, Abna Al-Habib Salim Ba'abud dan Al-Habib Syarif Al-Haddar, saudara saya Sayyid Muhammad Haikal bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan seluruh keluarga besar dari almarhum Kiai Mawardi, Kiai Haji Ismail, Kiai Haji Ishaq, dan Kiai Haji Iskandar dan Kiai Haji Khalili yang hadir di tempat ini. Dan tak lupa Bapak Kepala Desa Alas Bulu, Bapak Abu yang alhamdulillah kelihatan lagi malam hari ini. Semoga bisa istiqomah lagi setelah hilang ya. Dan hadirin hadirat semuanya, pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu benar terucap dari lisan kita dan benar bersumber dari dalam hati kita, sehingga kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur dalam semua keadaan kita. Karena tidaklah seseorang itu yang mempunyai prasangka baik kepada Tuhannya tidak melihat apapun yang terjadi kepadanya kecuali kehendak daripada Allah yang maha sayang kepadanya. Cara pandang kita di dalam melihat segala sesuatu yang menimpa kita itu menunjukkan bagaimana keadaan hati kita. Jangankan dengan Allah, dengan manusia saja, ketika sampean bertanya kepada manusia, bagaimana keadaannya fulan, bagaimana kabarnya fulan, apabila terucap dari lisan orang yang kita tanya kabar atau keadaan atau bagaimana, terucap lisan yang baik, ucapan yang baik-baik, itu menunjukkan kebaikan hatinya. Orang itu sabar, orang itu baik, orang itu ahli ibadah, orang itu bagus, itu menunjukkan kebagusan hatinya. Tetapi ketika ditanya seseorang lalu orang tersebut menunjukkan semua aib-aib dan kejelekan orang yang ditanya tersebut, begitu pula itu menunjukkan jeleknya hatinya. Begitupun seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bisa bersyukur bahkan di dalam keadaan yang sulit di dalam kehidupannya, itu menunjukkan kebaikan hatinya. Tetapi ketika dia terus mengeluh bahkan dalam keadaan lapangnya, ngeluh terus, tidak ada yang bagusnya Allah ini dalam kehidupannya pokoknya. Seakan-akan Allah tidak baik sama sekali. Itu pula tanda daripada buruknya hatinya. Oleh karena itu, ya, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur di dalam semua keadaan, karena itu tanda yang paling besar tentang prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya dengan datangnya musibah dan bala yang terjadi kepada diri kita, di sana ada hikmah yang besar. Mungkin hanya dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin hanya dengan itu Allah mengangkat derajat kita. Menunggu semangatnya kita kok tidak ada semangat sama sekali. Tetapi Allah ingin menjadikan kita orang-orang dekatnya,
maka didatangkanlah musibah demi musibah, yang hanya dengan itulah kita akan menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Salawat dan salam kepada imam dunia akhirat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qur'an itu adalah makna daripada kesempurnaan, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surah atau gambaran daripada apa yang ada dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan keseluruhannya kecuali dengan pengikutannya yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Hanya orang yang mengikuti Rasulullah secara sempurna, merekalah orang-orang yang pantas dipanggil sebagai Ahlul Quran, alladzina hum ahlullah wa khassatuh, yaitu keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Siapa? Orang yang paling banyak pengikutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dohir secara sunnah yang dilakukan oleh badannya ataupun yang dilakukan daripada akhlak-akhlak peringai yang ada dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak yang baik ketika diikuti berarti dia telah ada, ya, bagian daripada pengikutan atau pengamalan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah, kata Rasul SAW, di dalam hari-hari yang kalian lalui ini ada yang namanya nafahat, pemberian-pemberian dari Allah yang tidak ada pada waktu-waktu yang lainnya. Bahasa kita itu bonus. Apa? Bonus. Ketika kalian mendapatkan kabar bahwa kalian dalam waktu dan masa yang Allah memberikan bonus yang tidak diberikan pada waktu-waktu yang lainnya tersebut, fata'arradu laha. Jangan sampai sampean malas semangat untuk mendapatkan bonus yang sudah Allah berikan bagi orang yang memanfaatkan waktu-waktu yang mulia tersebut. Dan di antara waktu yang paling mulia yang berjalan di atas muka bumi ini adalah malam ini di mana kita hidup di dalamnya, yaitu malam pertama daripada 10 Dzulhijjah. Bagaimana kemuliaannya? Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah bahwa hari-hari yang akan berlalu sampai 10 hari ke depan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu ayyamid dunya. Yang paling bagus hari-hari di dunia ini mulai malam ini sampai 10 hari ke depan. Dibilang afdal ayyamid dunya, sebaik-baiknya hari di atas muka bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah hari yang paling baik di seluruh dunia. Ya. Afdalu ayyamid dunya ayyam asri Dzulhijjah, kata Rasulullah SAW. Ya. Kila, ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala mithluhunna fi sabilillah. Tidak, apakah bisa dibandingkan walaupun dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wala mithluha fi sabilillah illa rajulun afara wajhahu fit turab. Kecuali seseorang yang keluar berjihad lalu dia meninggal tanpa meninggalkan apapun daripada setelah keluarnya dari jihadnya tersebut. Itu menyamai, bukan mengungguli. Jadi amal soleh yang kita lakukan pada hari mulia ini tidak bisa dibandingkan bahkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang berlalu. Jangan sampai berlalu dan kita tidak melakukan apa-apa. Faham ya? Ya, dahulu di antara teman-teman dan saudara kita ini, kalau sudah datang bulan Ramadan, di antara mereka ada yang pisah dulu sama HP-nya karena ini yang banyak menyibukkan waktunya. Bagaimana dia maksimal waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ya, menghalangi dirinya dari segala sesuatu yang bisa membuat dia lalai dan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna supaya maksimal ibadahnya. Dan ini kabar dari Rasulullah SAW bahwa hari yang kita lalui pada hari-hari ini adalah hari terbaik di seluruh dunia ini. Lalu bagaimana kita melakukan atau menggunakan waktu yang sudah dikabarkan oleh Rasul SAW?
Ya, oleh karena itu orang-orang ahli tasawuf ini, ya, dikatakan asufi ibnu waktihi. Orang-orang ahli tasawuf itu adalah anak dari waktunya. Maksudnya apa? Waktu mereka itu adalah sesuatu yang paling mahal yang tidak mau digantikan dengan apapun. Waktu mereka ini mahal. Tidak mau dibuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna, itu tidak mau. Kalian akan melihat orang-orang yang mempunyai semangat ini, waktunya semua makmur di dalam kebaikan. Sampai tidak ada celah untuk waktu kosongnya sama sekali. Paginya makmur, siangnya makmur, sorenya makmur, maghrib isanya makmur, malamnya makmur. Subhanallah, memang dimakmurkan sama Allah karena rasa cinta Allah kepada orang-orang tersebut. Karena apa? Karena apabila kita tidak menggunakan waktu kita untuk kebaikan, maka pasti waktu itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu pasti. Oleh karena itu jangan sampai diri kita berbuat tidak baik. Lalu bagaimana caranya untuk tidak berbuat tidak baik ini? Jangan sampai kita makmurkan waktunya dengan hal-hal yang baik. Jangan menyentuh kasurnya kecuali sudah dalam keadaan capek yang luar biasa, tinggal meremnya saja. Nah kita ini kan banyak kalau sudah sampai di atas kasur yang muda-muda ini ngelihat HP terus. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau ngaji dapat 6 juz sampean. Kalau ngaji dapat berapa? 6 juz. Kalau setengah jam 1 juznya, kalau lancar. Ya atau 1 jam 1 juz sudah lambat ngajinya hitung. Dapat 3 juz, tidak lumayan 3 juz ini. Dibandingkan ngelihat HP, film, video yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau seandainya sampean baca dalail itu hatam sholawat sama Nabi 1 kitab itu. Tidak sampai 3 jam, 40 menit mungkin selesai 1 jam yang biasa baca. Yang tidak biasa baca 2 jam, 3 jam, lumayan. Tidur dan menghabiskan umurnya ya sebelum tidurnya dengan membaca ribuan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lo coba dibayangkan antum ya, orang sebelum tidur ngelihat hal yang haram lalu dia merem. Kira-kira kalau meninggal gimana meninggalnya? Yang dilihat HP, perempuan yang bukan mahram. Lalu dia tidur dengan keadaan capek setelah melihat yang haram tersebut. Wa iyadzubillah kalau bisa bangun paginya. Alhamdulillah kalau bisa bangun. Lah kalau malam itu malam terakhirnya gimana kira-kira keadaan meninggalnya? Coba dibandingkan dengan orang-orang yang sebelum tidur dia membaca wiritan-wiritan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaan matinya kira-kira? Loh perumpamaan itu seperti itu. Hidup ini bagaikan antum bayangkan dalam 1 hari antum. Hidup antum ini antum bayangkan dalam 1 hari antum. Bagaimana Habib? Ya lihat bagaimana hari kita mengakhiri hari kita ini. Dengan hal yang baik apa yang buruk. Kalau sampean mengakhiri hari sampean dengan hal-hal yang baik, insya Allah pun umur sampean akan diakhiri dengan sesuatu yang baik. Tapi kalau sudah terbiasa mengakhiri harinya ketika mau tidur dengan hal-hal yang tak baik, ya semoga selamat saja nanti dunia akhirat. Amin Allahumma. Saya tidak berani berkata buruk, tetapi itu tanda-tanda semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu makmurkan waktunya. Walaupun kita tidak merasa apa-apa dalam ibadah kita. Ada orang kan melapor kadang-kadang, saya ini ibadah rajin Habib tapi tidak merasakan apa-apa. Teruskan. Karena kita cuma dapat tugas untuk beribadah. Perkara nikmat tidak nikmat itu nanti hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika seseorang itu bisa istiqomah dalam wiritan, dalam bersolawat, di dalam ibadah yang lainnya itu, ya dia itu kita mengingat suatu hikam dari Hikam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu ardo. Beliau berkata dalam salah satu hikmahnya, idza ra'aita abdan aqamahullahu ala wujudil awrad wa adamahu alaihi al-ma'atul imdad fala tastahkiranna ala ma manahahul maula falau lam tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin falaulal warid makanal wirid, katanya Sahihul Hikam. Idza ra'aita abdan aqamahullahu ala wujudil aurat. Kalau kamu melihat seorang hamba yang dia itu didirikan dengan Allah dengan istiqomah di dalam menjaga wiritannya, terus siang malam tidak ditinggal wiritan, hidupnya itu.
Ada beberapa manusia itu ngerti, dia tidak bisa hidup tanpa wiritan seperti kita tidak bisa hidup tanpa makan. Tidak mungkin satu hari berlalu tanpa wiritan, itu mustahil. Kok bisa hidup? Sampai Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, Habib Segaf Abdurrahman Segaf ini berkata, man laisa lahu wirid fahuwa kirit. Orang yang tidak punya wiritan itu berarti monyet katanya, bukan manusia. Man laisa lahu wirid fahuwa kirit katanya. Orang yang tidak punya wiritan itu monyet. Buat apa jadi manusia kalau tidak punya wiritan? Ya. Idza ra'aita abdan aqamahu Allahu ala wujudil aurat wa adama alaihi ma'tulil imdad katanya. Terus menerus Allah memberikan pemberiannya dengan istiqomahnya dia di dalam menjaga wiritannya tersebut. Ya. Fala tastahqiranna ala ma manahahul maula. Jangan kau remehkan orang yang seperti ini dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang ini luar biasa pemberiannya dari Allah. Sampai dikatakan walau lam taro alaihi simal arifin. Walaupun kamu tidak melihat tanda-tanda kalau ini walinya Allah. Tidak ada tanda blas, tidak ada tanda. Wala bahjatal muhibbin, atau tanda-tanda ini seorang pecintanya Allah, pecintanya Nabi Muhammad. Tidak ada sama sekali mukanya, dari perbuatannya tidak ada. Tapi istiqomah di Al-Qur'annya, istiqomah wiritannya, istiqomah solawatnya, istiqomah. Dikatakan sama falaulal warid makanal wirid. Kalau bukan karena kehendak Allah dan cintanya Allah kepada hamba tersebut, tidak mungkin orang tersebut bisa istiqomah di dalam menjaga wiritannya. Itu berarti orang itu dicintai sama Allah karena waktunya dimakmurkan untuk hal-hal yang baik. Seandainya Allah tidak cinta kepadanya, akan disibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, jangan merasa ketika kita bermaksiat lalu kita bisa berbuat baik. Kita itu kadang-kadang menghibur diri kita sendiri. Kalau Allah benci sama saya tidak akan bisa sholat duha. Kalau Allah benci sama saya tidak akan bisa baca istighfar. Hati-hati ngomong seperti ini. Karena tanda-tanda cinta sampean sama anak itu perhatiannya sampean sama anak tersebut. Kalau sudah anak ini ojol atau keluar kemana sampean tidak memperdulikan lagi, itu sudah tanda hilangnya cinta orang tua tersebut terhadap anak. Sudah ada diurus mau keluar kemana sudah, mau melakukan apa. Tapi kalau masih diurus kemana nak, melakukan apa, ini apa, itu cinta bukan benci. Faham ya? Nah, sampean kalau sudah dibiarkan sama Allah di dalam jatuh kepada jurang maksiat, jangan mesem. Itu tanda berarti Allah sudah tidak peduli dengan kita sudah. Kalau sudah kita dibiarkan, masih bisa mesem-mesem. Ya Allah kalau benci sama saya tidak bisa Tuhan. Itu sampean sudah tidak diurus, makanya sampean dibiarkan ketika jatuh dalam maksiat. Kalau Allah cinta, tidak akan namanya orang dibiarkan jatuh sama kekasihnya, itu tidak ada. Makanya kan ciri-cirinya orang wali itu apa? Mahfud, terjaga dia. Bukan banyaknya ibadah, tapi dijaga supaya tidak sampai dia itu melakukan maksiat kepada Allah. Ciri-ciri seorang nabi paling besar itu apa? Banyaknya ibadah hebat. Enggak, tapi maksum. Dijaga dirinya tidak sampai dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Itu bukti yang paling nyata kalau Allah cinta kepadanya. Bukti paling nyata kalau dia itu dicintai sama Allah, tidak dibiarkan kekasihnya itu jatuh kepada hal-hal yang membuat dia itu semakin dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pada waktu-waktu yang mulia ini bagaimana jaga badannya? Ya. Orang itu kalau dia sungguh-sungguh nanti lanahdiyannahum subulana, saya yang akan tunjukkan jalannya. Tapi apa? Allah minta kesungguhan kita dulu. Alladzina jahadu fina, ya. Orang yang bersungguh-sungguh untuk dekat kepada Allah. Tapi Allah minta sungguh-sungguh dulu. Kalau sudah ada kesungguhan dari dalam kita, nanti Allah yang akan ngasih jalannya nanti. Jalan tidak akan diberi kecuali kita mendahuluinya dengan kesungguhan daripada amal yang kita lakukan ini. Makanya itu yang niat, ayo di hari-hari yang mulia ini. 10 hari ini, semoga Allah memberikan barokah pada waktu kita ya. Makmur semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ya.
dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abi Daud dari hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidaklah dari hari-hari yang berlalu sebuah amal perbuatan yang pada hari-hari tersebut lebih dicintai dari Allah dari hari-hari yang kita hidup sekarang ini. 10 hari ini amal yang paling dicintai sama Allah. Ketika sudah tahu yakni ayyamul asr, qalu, para sahabat semua bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, walaupun dibandingkan dengan jihad wahai Kanjeng Nabi. Ya, dibilangkan dzurwatu tsanamihi al jihad, puncak dari apa yang dilakukan oleh seorang muslim ini ketika dia berjihad. Tetapi ini bilang, ini amal soleh dibandingkan dengan jihad pada hari ini bagaimana? Dijawab sama Rasul, wala jihad fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad, Allah lebih cinta orang yang beramal soleh pada hari-hari ini. Orang yang punya uang ingin bersedekah, keluarkan sedekahnya. Ya, orang yang biasa bangun malam, makmurkan malamnya. Hiasi di antara subuh dengan fajarnya dengan macam-macam ibadah. Bingung mau ibadah apa? Baca Al-Qur'annya. Bingung mau baca apa? Baca solawatnya. Yang penting sampai jangan nganggur waktunya pada hari-hari yang mulia ini. Paham ya? Wala jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Tak cukup dengan badannya, keluar dengan badannya, tetapi juga dengan hartanya untuk perang di jalan Allah. Falam yarji min dzalika bisi', tidak tersisa, tidak kembali daripada jiwanya dan hartanya pulang ke rumahnya. Ini orang yang bisa menyamai pahala dari orang yang beramal soleh pada hari-hari yang mulia ini. Paham ya? Jadi tidak cukup dengan jiwanya saja, tapi dengan hartanya. Seandainya ada orang keluar dengan jiwanya dan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, lalu dia meninggal dunia, tidak kembali ke rumahnya, baik jiwanya ataupun hartanya, yang seperti inilah katanya Rasulullah yang bisa mengimbangi orang yang beramal soleh pada hari-hari yang mulia ini. Jangan disia-siakan waktunya, Pak. Ayo dikasih bonus diambil, jangan sombong sampean. Seakan-akan tidak butuh sama ampunannya Allah. Seakan-akan tidak butuh sama pahalanya Allah. Ini sombong yang lebih daripada ini apa namanya? Pengen tahu saya. Dikasih tahu kabar dari Nabi Muhammad, bonus ini buat sampean, kenapa kok udah diambil? Pokoknya tidak butuh. Dimanfaatkan hari-harinya yang betul. Yang punya uang, yang bisa nyicil sepeda motor, yang bisa nyicil HP, yang bisa nyicil mobil apalagi, jangan tidak kurban. Apa? Jangan sampai tidak kendaraan dunia sampean bela-belai bisa utang, kenapa kendaraan akhirat tidak bisa sampean belai-belai? Faham ya? Jangan sampai tidak kurban. Itu kendaraan sampean, pilih yang paling bagus, pilih kakinya yang paling kuat, pilih yang paling ganteng, karena sampean akan bangga dengan kendaraan yang sampean tumpangi nanti pada hari kiamat. Allah menerangkan dalam Al-Quran, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu tidak dapat darahnya wala tidak dapat dagingnya. Allah tidak dapat dari itu semuanya. Yang Allah dapatkan apa? Ketakwaan ketika kalian mau nurut ketika saya perintah, katanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat sama Allah. Diperintah manut, itu baru namanya seorang hamba. Jangan banyak beralasan ya. Keluarkan uangnya. Celengi. Mulai sekarang ini, mumpung belum ini. Itu kendaraan kita. Jangan sampai kita nanti tangan kosong dengan kaki telanjang bisa melewati sirat nih nanti ini. Oh, paling enak naik kendaraan. Kalau milik kambing yang paling ganteng, yang paling gagah. Paling gagah. Semoga diberikan keluasan rezeki semuanya. Iya. Iya, semoga diberikan keluasan rezeki semuanya. La ilaha illallah ya. Oleh karena itu hari-hari ini pula ya disunahkan untuk puasa mulai besok. Seandainya kita tidak puasa, ya minimal hari Tarwiyah sama hari Arafah kita berpuasa. Jangan sampai tidak puasa ya. Hari Tarwiyah tanggal 8 sama tanggal 9 nanti jangan sampai tidak berpuasa, tidak punya lebaran sampai nanti. Lebaran tidak puasa Arafahnya. Lebaran apa terus? Sama kayak orang lebaran Idul Fitri tapi tidak puasa Ramadan. Lucu apa tidak lucu? Lucu.
Gayanya beli baju baru lah, tidak puasa kok beli baju baru sampean ini. Puasa walaupun 1 hari. Kalau tidak bisa tarwiyah minimalnya itu kita puasa pada hari Arafah. Ya. Minimalnya itu kalau memang tidak kuat puasa berat, kerjaan sibuk, alasan banyak, minimal hari Arafah jangan beralasan. Karena menghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang tahun kedepannya ini. Dimanfaatkan itu semuanya. Tapi bukan itu yang kita harap semuanya. Kita ini harapnya ini kita manut dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Apabila kita akan menerangkan tentang fadilah hari-hari yang sangat mulia ini, tidak akan ada habisnya. Ya. La ilaha illallah. Dibilang sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal fajri walayalin asyar. Wal fajri walayalin asyar. Dibilang harinya afdalu ayyamid dunya. Malamnya juga paling bagusnya malam-malam di dunia ini. Sehingga kalau sampean ditanya, kalau misalkan di Ramadan sampean tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang akan sampean lakukan? Tidur. Kalau sampean tahu hidup di malam yang itu adalah malam Lailatul Qadar pada Ramadan, sampean tahu, dapat kabar dari seorang wali misalkan, malam ini malam Lailatul Qadar, loh kenapa kok bisa? Iya, rahmatnya lain, malaikat yang turun banyak. Kira-kira apa yang sampean lakukan? Ngaji beb, ini beb, yang baik-baik pasti sampean lakukan. Yang punya uang sedekah beb, mumpung Lailatul Qadar. Yang Al-Qur'annya dibaca, kalau bisa hatam 1 malam. Kalau tahu malam Lailatul Qadar, kita dapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa ibadah pada malam hari ini itu ya'dilu Lailatul Qadar. Menyamai malam Lailatul Qadar. Apa yang akan sampean lakukan pada 10 malam ini? Terserah sampean. Pilihan itu sendiri. Kabarnya dari Nabi Muhammad SAW. Siangnya paling bagus-bagusnya siang dan malamnya paling bagus-bagusnya malam. Karena hurmatun naharihi kahurmati lailihi katanya Rasulullah SAW. Kemuliaan siangnya sama dengan kemuliaan malamnya. Yang dimaksud 10 malam itu bukan hanya malamnya tetapi juga siangnya katanya Rasulullah SAW. Ayo dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Antum mungkin punya banyak itu share yang ada di HP itu. Wirid hari 10 Dzulhijjah. La ilaha illallah adadal layali wadduhur. Dapat semua biasanya share di HP semuanya tersebar itu. Itu jangan cuma diem di HP-nya, dibaca. Setiap pagi sama maghrib, habis subuh sama sholat maghrib dibaca, ya dibaca, diem sampean baca la ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, itu dibaca. Jangan sampai berlalu itu semuanya. Faham ya? Nanti hasilnya sampean akan dapat sendiri, nanti akan bahagia sampai dengan apa yang sampean lakukan ketika memakmurkan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya uang, keluarkan uangnya, korban. Ya, tidak harus sampean titip di mana-mana, walaupun di sebelah tempat rumah sampean sendiri, yang penting itu kurban. Karena kabar itu enak ya. Ya. Dulu ini ya, kita ini kepingin ada satu kabar, kita ini punya banyak dosa, itu keyakinan kita. Seandainya ada orang yang mau menjamin bahwa kita diampuni, dan itu ada harganya, akan kita bayar berapapun harganya, penting dosa kita ini hilang dari kita. Kan seperti itu ya, kita ini banyak dosa. Seandainya ada satu amalan atau satu harga tertentu yang bisa menebus dosa kita, akan kita bayar. Lah ini kabar dari Rasulullah SAW bahwa orang yang berkurban itu seperti dia itu memerdekakan budak. Kenapa kok gambaran memerdekakan budak ini kok luar biasa sekali? Karena ketika seseorang memerdekakan budak seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka mata, telinga, hidung dan lain sebagainya itu bebas dari semua dosa ketika budak itu menjadi merdeka sebab kita. Begitupun orang-orang yang korban, maka pertama kali darah yang menetes menyentuh bumi, hilang semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma.
Ya kalau cuma harganya 3 juta, 3,5 juta bisa ngilangkan dosa, masa mahal itu? Faham ya? Hilang dosa cuma membayar 3 juta, 3,5 juta. Kalau 4,5 juta kambing sudah mapan, sudah besar sudah. Sampai 5 juta. Itu besar sudah, kuat insya Allah ya. Walaupun mengangkat seperti saya besarnya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham semuanya ya? Jangan dibiarkan nganggur waktunya. Makmurkan semua dalam ibadah. Ayo buat janji sama badan kita supaya semangat dalam 10 hari yang berlalu ini semuanya. Jangan dikasih lowong, jangan dibiarkan setan main di kepala kita. Setan main itu ketika ada fatroh, waktu kosong itu, di sana setan akan main sama hawa nafsu. Karena itu jangan sampai dikasih waktu kita ini lowong, sehingga kita ini berpikiran untuk hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya. Makanya fatrah itu asaddu min duhulin nar, fatrah itu. Jangan dibiarkan waktunya lowong sampai setan itu punya kesempatan untuk bermain-main di kepala kita. Lihat sudah sampean kan sudah hidup lama. Kapan sampean jadi rusak pikirannya jelek? Ketika sampean membiarkan waktu sampean lowong tidak ada kegiatan apapun. Di sana setan akan main. Oleh karena itu, capekkan badannya dalam ibadah, silahkan istirahat, niatnya istirahat supaya ngisi bensin untuk kuat di dalam beribadah. Niatnya makan supaya kuat dalam ibadah, niatnya tidur supaya kuat untuk ibadah. Dengan niat itulah tidur kita akan menjadi ibadah, dengan niat itulah makan kita akan menjadi ibadah. Semoga berkah semuanya ya. Semoga hari-hari ini Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga makmur kita ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting semoga Allah menjaga kita supaya kita tidak sampai jatuh kepada maksiatnya. Dan semoga waktu inilah yang akan menjadi saksi yang akan membahagiakan kita kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.